Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, ayat renungan kita pada pagi ini tertulis di dalam Mazmur 119 ayat 33. Demikian firman Tuhan. Perlihatkanlah kepadaku, ya Tuhan, petunjuk ketetapan-ketetapan-Mu, aku hendak memegangnya sampai saat terakhir. Setiap orang merindukan supaya hidupnya diberkati oleh Tuhan. Alasannya karena memang setiap orang membutuhkan berkat dalam hidupnya. Selain itu, Allah juga dari semula memang ingin supaya umat ciptaannya mengalami dan menikmati berkat-berkat darinya. Namun, faktanya tidak semua orang menikmati pemberkatan Tuhan secara penuh dalam hidupnya. Pertanyaannya ialah mengapa bisa demikian? Apakah Allah pilih kasih sehingga yang lain diberkati dan lainnya tidak? Apakah Allah tidak adil dalam memperlakukan umatnya, sehingga ada yang diberkati dan ada yang tidak? Secara teologis, Allah mengasihi semua orang dalam anugerah umum dan anugerah khusus bagi kita umatnya. Allah juga adil kepada semua orang termasuk umat pilihan yang diselamatkannya melalui pengorbanan Tuhan Yesus. Allah tersenyum setiap kali kita taat kepadanya dengan sepenuh hati. Dalam hal ini, berarti kita melakukan apapun yang Allah perintahkan kepada kita tanpa ragu-ragu dan tanpa kita tunda-tunda. Kita tidak menunda-nunda untuk melakukannya dengan berkata, "Saya akan doakan terlebih dahulu." Tetapi kita segera melakukan kehendak dan perintahnya. Semua orang tua tahu bahwa ketaatan yang ditunda sama dengan ketidaktaatan. Allah tidak perlu menjelaskan kepada kita mengenai hal-hal yang harus kita lakukan sesuai dengan perintah dan kehendak-Nya. Kita tidak perlu untuk mengerti dan memahami perintah tersebut terlebih dahulu, tetapi kita harus langsung taat dan segera melakukannya. Ketaatan yang kita lakukan secara instan akan mengajar kita secara lebih mendalam mengenai Allah dibandingkan dengan pembahasan isi Alkitab seumur hidup. Kenyataannya, Anda dan saya tidak akan pernah dapat memahami perintah Allah bagi kita jika kita tidak terlebih dahulu taat dan melakukannya. Ketaatan membuka pintu pemahaman sehingga kita dapat mengerti maksud Allah. Seringkali kita menawarkan taat sebagian kepada Allah. Kita ingin memilih dan mengambil perintah-perintah tertentu saja untuk kita taati, terutama perintah yang kita sukai dan mengabaikan perintah-perintah lain yang kita anggap tidak masuk akal, sulit untuk kita lakukan, memakan biaya banyak atau perintah yang tidak populer. Saya akan datang beribadah di gereja tetapi tidak akan memberikan persepuluhan. Saya akan rajin membaca Alkitab tetapi tidak akan pernah mengampuni orang yang pernah melukai hati saya. Tahukah Anda bahwa ketaatan sebagian sama dengan ketidaktaatan? Ketaatan penuh dilakukan dengan sukacita dan antusias seperti yang ditulis dalam ayat-ayat berikut, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, Mazmur 100, ayat 2a. Tuhan, ajarilah aku arti ketetapan-ketetapan-Mu, supaya aku mengikutinya sampai akhir. Buatlah aku mengerti hukum-Mu supaya kutaati, dan kulakukan dengan sepenuh hati. Mazmur 119 ayat 33-34.
Sekecil apapun berkat yang kita miliki saat ini, belajarlah untuk tetap mengucap syukur. Ucapan syukur adalah kekuatan sorga untuk mengubah keadaan. Tidak ada keadaan yang tidak bisa diubah oleh kekuatan ucapan syukur. Mungkin saat ini kita tidak memiliki uang atau harta yang berlebih, namun tetaplah bersyukur. Hal penting lain yang harus kita lakukan adalah belajar memberi. Jika rindu diberkati oleh Tuhan, kita harus banyak memberi. Saat kita memberi, itulah kita akan menerima berkat dari Tuhan, karena besar atau kecilnya kuasa dan kekayaan Tuhan yang diberikan kepada kita, tergantung dari apa yang kita beri. Oleh karena itu, mulailah dengan memberi persepuluhan kepada Tuhan, dan belajarlah memberi kepada orang lain. Karena kita memberi dengan apa yang kita punyai, bukan dengan apa yang tidak kita miliki. Demikianlah renungan firman Tuhan pada hari ini, semoga menjadi berkat bagi kita semua. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat firman-Mu pada hari ini. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu. Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Bapa, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan. Berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.